Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo semua, balik maneh karo aku di channel keluarga pelancong. Bolo-bolo, kali ini saya melanjutkan konten-konten saya kemarin yang sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya saya berkunjung ke Saung Angklung Ujo, dan kali ini saya melanjutkan perjalanan untuk berkeliling Bandung menuju ke Floating Market Lembang. Nah, tadi adalah area parkir yang disediakan oleh pihak Floating Market, dan ini adalah gerbang untuk masuk area Floating Market. Terlihat pagi ini. Nah, pagi ini saya datang paling awal, lebih tepatnya jam 9, karena Floating Market ini dibuka paling awal itu jam 9 dan ditutup jam 9 malam. Untuk tiket masuk ke Floating Market Lembang ini umumnya berkisar antara 35.000 hingga 40.000 per orang, tergantung di weekday ataupun di weekend. Dan tiket masuk ini itu seringkali dapat ditukar dengan minuman selamat datang atau welcome drink seperti kopi, teh, atau minuman lainnya. Nah, untuk area masuk seperti ini, di dalamnya kita terdapat langsung disuguhkan dengan pemandangan hijau-hijau dengan danau yang bersih dan fresh tentunya. Dan di sebelah kiri-kiri di pinggir-pinggirnya terdapat berbagai dagangan-dagangan berupa aksesoris maupun makanan-makanan yang disediakan dari pihak pengelola Floating Market. Nah, Floating Market Lembang itu menawarkan berbagai wahana seperti pasar apung, yaitu berbelanja makanan dan kerajinan di perahu. Ya, nanti kita akan coba untuk keliling daerah perahu-perahu tersebut. Dan di sini juga ada kereta api tepi danau, ada kereta mini Rainbow Garden untuk berfoto-foto ya tentunya, dan juga Kyotoku, area bergaya Jepang yang saya masuki kali ini. Nah, jadi kalian bebas untuk sekali masuk ya, sekali masuk kalian bebas untuk berfoto dimanapun itu. Di area-area dari ujung masuk sampai ujung sana juga boleh, bebas sepuas mungkin kalian untuk mengabadikan momen kalian. Nah, ini adalah wilayah Kyotoku, spot foto ala-ala Jepang. Dan di sini juga menyediakan penyewaan kostum ala-ala Jepang. Nah, sedikit informasi, Floating Market Lembang itu pertama kali dibuka pada Desember tahun 2012. Dulu tepatnya tempat ini itu dimanfaatkan untuk pemancingan bernama Situ Alami.
ya, Situ Umar yang dulunya merupakan tempat pemancingan di Lembang. Jadi sekarang dikelola lebih bagus lagi, dikembangkan dan diperbaiki jadi tempat semegah dan sefresh ini tentunya ya. Terlihat hijau-hijau, apalagi didukung dengan pemandangan belakangnya pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit yang menjulang tinggi dan juga awan-awan yang sangat cerah di pagi hari ini. Nah, ini masih memasuki area Kyotoku, spot foto bergaya ala-ala Jepang. Nah, kalian bisa berfoto dari segi manapun, sepertinya unik ya. Nah, kita juga bisa menuju ke tengah danau. Jadi arah ini tuh ke tengah danau dan sana untuk menaiki perahu. Kalian juga bisa menaiki perahu-perahu yang disediakan dari pengelola floating market kali ini. Nah, mungkin saya ada sedikit tips untuk kalian yang akan berkunjung ke floating market ini. Salah satunya datanglah lebih pagi ya jika ingin puas menjelajahi semua area yang ada, karena tempat ini tuh cukup luas sekali ya. Ini kita masih berkutik di dalam atau di bawah ya, di area pintu masuk. Nanti kalau kita mau ke atas lagi, nanti itu masih sangat lebar dan sangat luas sekali. Bahkan saya ini belum fokus untuk bermain-main, saya hanya berkeliling-keliling saja, itu udah menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit. Apalagi ketika saya bermain dengan wahana-wahana yang diberikan dari floating market ini. Jadi usahakan ketika kalian kesini itu datang pagi agar masih fresh dan masih belum begitu ramai, dan kalian bisa memuaskan diri kalian di berlibur di sini. Nah, ini adalah kereta mini yang mengelilingi danau floating market ini. Nah, ini saya memasuki area floating market ya, memasuki area pasar apung. Terlihat di sini banyak kapal-kapal yang bersandar di pinggiran danau. Nah, di sini semua para pedagang menjajakan dagangannya sembari melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar perahu-perahu ini ya. Terlihat di sebelah kiri ini adalah para pedagang-pedagang dan sebelah kanan ini adalah tempat untuk mereka beristirahat para konsumennya. Lihat di sini ada berbagai makanan, ada fried chicken, ada bakso aci, ada es teh, ada dan sebagainya ya. Terlihat di telur gulung dan sebagainya. Jadi semua para pedagang ini itu menjajakan dagangannya di atas perahu yang bersandar di pinggir danau. Jadi kita sambil makan di pinggir danau ini sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada di tengah danau. Terlihat juga nih di sebelah kita bisa melihat kapal-kapal yang berlayar, ada ikan-ikan yang besar-besar yang dikelola oleh panitia juga ya. Ini karena saya masih pagi, masih jam 9, masih baru dibuka, jadi belum begitu ramai. Malah justru lebih enak ya, kita bisa lebih leluasa untuk melakukan apa saja di sini. Nah, jadi di floating market ini tuh ada juga warga atau pedagang yang dimana dia tidak menerima uang cash, alias kalian harus membelinya dengan menggunakan uang koin khusus dari floating market. Jadi kalian harus menukarkan uang kalian terlebih dahulu, menukarkan dengan koin yang sudah disepakati oleh floating market dan pedagang. Jadi kalian tinggal menukarkan koin tersebut untuk membeli makanan ataupun aksesoris-aksesoris yang kalian inginkan.
Nah, sekarang ini adalah area garden ya. Jadi kita nanti akan naik ke atas untuk menuju ke Rainbow Garden. Jadi di depan ini juga ada permainan-permainan wahana-wahana untuk anak kecil. Jadi ada banyak karena ini masih luas juga ya. Ini kita masuk ke sebelah kanan, ke sebelah kiri beda lagi ya tadi ya. Jadi dari area danau kita naik ke atas. Nanti kita akan melihat pemandangan-pemandangan dari atas dan juga ini terlihat ya. Ini adalah jalur kereta mini yang berkeliling memutari danau. Di sini juga terdapat berbagai macam jenis tanaman-tanaman yang dikelola, salah satunya tanaman bunga-bunga seperti ini ya. Dan terlihat juga airnya di sini sangat jernih karena memang pegunungan atas ya. Ini juga ada tanaman bunga teratai. Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat tanaman bunga teratai, kalian bisa berkunjung juga di sini. Nanti kalian akan melihat bunga teratai secara langsung. Nah, ini terlihat juga ada pengunjung yang dari atas ya, karena memang di atas itu memang lebih banyak wahananya. Foto. Di sini juga perkumpulan tanaman-tanaman yang berwarna-warna seperti ini menambah keindahan alami dari floating market ini. Nah, bagi kalian yang suka bersuah foto atau berselfie-selfie ria, kalian juga bisa berfoto di tengah-tengah padang bunga itu tadi ya. Nah, di atas ini adalah kota mini. Jadi masuknya kalian lewat pintu depan ya, samping hijab pool. Jadi ada kolam renang yang khusus untuk perempuan yang ramah untuk wanita yang berhijab. Nah, kita ambil sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah menuju ke Rainbow Slide ya. Itu terlihat di atas yang berwarna-warni, itu adalah Rainbow Slide. Kalian juga bisa berseluncur dari atas menuju ke bawah dengan menggunakan ban melalui lintasan yang sudah disediakan dari Rainbow Slide. Dan kalian tidak usah khawatir ya. Jadi di berbagai pojok atau di berbagai dekat wahana juga terdapat berbagai macam food court atau tempat makan yang bisa buat kalian ketika istirahat bisa sembari menikmati makanan yang disediakan oleh pihak pengelola. Salah satunya di belakang saya ini ada tempat makan. Dan juga di sini juga ada Hokben juga ya, di ujung itu ada Hokben. Jadi kalian kalau lapar tak usah khawatir, kalian bisa membeli makanan yang terdapat di tenan-tenan yang disediakan oleh pengelola.
Nah, kali ini saya akan coba untuk melewati di tengah-tengah warna gemerlapnya bunga-bunga yang berada di floating market ini. Terlihat ya, di sebelah kiri, sebelah kanan kita diapit oleh pemandangan bunga-bunga yang berwarna-warna seperti ini. Nah, terlihat di sini juga udah banyak orang yang mengabadikan momen mereka di tengah-tengah pemandangan bunga di floating market ini. Nah, ini saya mengambil gambar dari pinggir nih. Sebelah kiri ini adalah kota mini ya, jadi kota dengan bangunan bergaya ala Eropa. Jadi kalau kalian mau masuk bisa masuk melalui pintu sebelah kiri ini. Tapi kali ini saya nggak masuk karena nanti kalau saya masuk akan terlalu lama durasi yang saya gunakan. Nanti mungkin bisa saya potong dan lanjutkan di video kedua untuk masuk kota mini. Nah, di depan kota mini ini ada pintu masuk untuk menuju ke hijab pool ya, hijab swimming pool. Jadi ini khusus orang perempuan yang dimana kalian kalau pengen berenang menggunakan hijab sangat rekomendasi dan aman tentunya. Nah, di bawahnya swimming pool hijab ini ada spot foto juga. Ini adalah pegunungan. Ini adalah tanaman-tanaman. Terlihat warna-warni yang fresh tentunya, dan di sini tidak diperkenankan untuk dipetik bunga-bunga tersebut ya, cukup diajak foto saja, tidak untuk dipetik. Nah, di sini sudah mulai rame, sekarang menunjukkan jam 9 lebih 50 ya, atau jam 10, dan pengunjung sudah mulai memadati floating market ini, dan cuaca pun juga sekarang sudah mulai panas tentunya ya, karena semakin siang semakin panas dan semakin ramai. Jadi diusahakan, tips dari saya tadi, kalau ketika kalian berkunjung ke sini carilah tempat atau waktu yang masih pagi, dibuka mulai jam 9, kalian juga bisa mengawali jam 9 datang. Nah, ini adalah perahu yang dimana nanti kalian akan diajak berkeliling danau floating market ini, sehingga kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan dari atas danau. Ini ada kapal Ferrari ya, floating market Lembang dengan mobil Lamborghini. Jadi kalian juga bisa mengendarai sendiri ya. Ini mau diajak kemanapun juga bebas. Kalian mau naik bebek-bebekan ini juga bisa ya. Jadi kalian mau keliling kemana, mau muter, mau diarahkan kemana juga bisa. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai sini saja. Kalau kalian pengen lihat video yang lain bisa mampir di channel Keluarga Pelancong. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.